Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita ingin memuji Dia sebab Dia adalah Allah yang bertahta. Meskipun Dia naik ke surga, Dia tetap adalah Allah kita. Dia adalah Raja kita. Dia adalah Allah yang memerintah atas hidup kita. Kita nyanyikan lagu Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pagi ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus terambil dari Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian indah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita akan kembali bertemu dengan Bapa kita di surga. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh penginjil Mekesulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu mengaku bahwa kami adalah orang berdosa yang sering kali tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami memohon dengan belas kasihan-Mu, biarlah Engkau mengampuni kami. Dengan pengampunan yang Kau berikan, kami dikuatkan kembali, diteguhkan kembali. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita percaya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah memelihara hidup kita.
selama dari kita lahir sampai hari ini, bahkan ke depan pun Dia berjanji untuk terus memelihara hidup kita. Kita siapkan hati kita dengan satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh hambanya penginjil Mekesulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, jumpa lagi kita di ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami umat-Mu, umat yang percaya kepada Engkau, merayakan
hari di mana Engkau naik ke surga. Kami bersyukur di dalam ibadah ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara buat kami ya Tuhan. Sapa hati kami, kuatkan kami. Dan pakai hamba-Mu dan Engkau berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. 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 Aku akan datang kembali. Tema kita hari ini. Aku akan datang kembali. Kita akan melihat di dalam kitab Yohanes pasal 14. Di situ dikisahkan tentang percakapan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menjelang kematiannya. Murid-murid di dalam pasal 14 ini mengalami satu kegelisahan. Mengapa mereka gelisah? Karena di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya yaitu pasal yang ke-13, di situ dikatakan Yesus berbicara bahwa Dia sebentar lagi akan mengalami penderitaan. Murid-murid gelisah. Guru kami akan mengalami penderitaan. Kemudian di ayat yang ke-33 Yesus juga berkata bahwa tidak lama lagi aku akan pergi, dan ke tempat aku pergi kalian tidak dapat ikut. Semakin gelisah mereka bahwa guru mereka akan pergi dan mereka tidak dapat mengikuti di mana Yesus akan pergi. Ini menjadi satu pertanyaan bagi mereka, sehingga Petrus perlu bertanya, memperjelas perkataan Tuhan Yesus. Tuhan, kemana engkau akan pergi? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Semakin gelisah hati para murid. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kemana aku akan pergi, kalian tidak bisa mengikuti aku. Kelak, ya, suatu hari nanti baru kalian bisa mengikuti aku. Mengapa Tuhan harus pergi meninggalkan kami? Ini kegelisahan hati murid-muridnya. Bukankah Tuhan dulunya sudah memanggil kami dari pekerjaan kami sebagai nelayan? Sekarang Tuhan akan tinggalkan kami. Bagaimana dengan nasib kami? Apa yang akan terjadi kalau guru kami meninggalkan kami? Murid-murid gelisah. Apalagi tadi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengalami penderitaan dan kemudian akan pergi ke suatu tempat di mana murid-muridnya tidak dapat mengikutinya. Selama ini mereka bersama dengan Tuhan, di mana Yesus pergi mereka ada di sana. Tapi kali ini Yesus katakan, kemana aku akan pergi kalian tidak bisa mengikutinya. Yesus tahu kegelisahan daripada murid-muridnya. Yesus sangat tahu ketika dia berbicara tentang
rencananya yang akan pergi meninggalkan mereka. Dia tahu murid-muridnya gelisah, ketakutan. Sehingga Tuhan perlu menguatkan mereka. Bagaimana Tuhan menguatkan mereka? Ada 5 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Percaya bahwa aku adalah Allahmu. Ini perkataan Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kata Tuhan kepada mereka. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus berbicara tentang ketuhanannya. Wah, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Percayalah kepadaku karena aku adalah Allahmu. Kenapa Yesus Kristus berbicara tentang ketuhanannya kepada murid-muridnya? Karena memang selama ini mereka masih terus menantikan Mesias, yang padahal Mesias yang mereka nantikan sudah ada bersama dengan mereka. Sehingga Yesus perlu meneguhkan mereka, kuatkan mereka sebelum dia naik ke surga. Dikatakan, percayalah kepadaku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ini adalah Allahmu. Jika Yesus Kristus adalah Allah, apa yang dapat murid percayai dari pribadi Tuhan Yesus Kristus? Apa yang dapat kita percayai kalau Yesus Kristus adalah Allah? Di sini ada 5 poin di mana Yesus menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya tentang siapa dia. Yang pertama, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, kata Tuhan, aku akan melakukannya, aku akan mengabulkannya. Tuhan berkata begitu kepada murid-muridnya. Jadi di dalam poin yang pertama ini, Yesus mau katakan, percaya bahwa Dia bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang mencukupi, Dia adalah Allah yang memelihara umatnya. Yesus Kristus memberikan kekuatan untuk murid-muridnya. Jika nanti aku pergi ke rumah Bapakku, aku akan tetap memelihara hidupmu. Makanya Tuhan katakan, mintalah sesuatu dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Tuhan mau supaya murid-muridnya bersandar kepada Kristus, bersandar kepada gurunya. Ketika gurunya pergi ke rumah Bapa di surga, andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 2 dan 3, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi di dalam pelayanan, Tuhan berkata kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan mau membuktikan, jika nanti kita berada di dalam pelayanan, jika nanti kita berada di dalam suatu tempat, aku akan tetap memelihara hidupmu. Aku akan tetap menjaga hidupmu. Sampai sekarang Tuhan sudah buktikan bahwa Dia memang memelihara umat Tuhan. Anak-anak Tuhan di seluruh dunia, umat-umat Tuhan, kesaksian orang percaya ataupun umat Tuhan
anak-anak Tuhan, mereka bersaksi bahwa hidup mereka benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah saudara termasuk orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan? Apakah saudara termasuk orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan? Kalau sekarang ini ada pandemi, apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu kesusahan kita? Kalau kita sedang sakit, apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu kesakitan kita? Kalau kita sedang kesulitan ekonomi, apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu kesulitan kita? Tuhan mau katakan hari ini, percayalah padaku bahwa aku adalah Allah yang menyediakan, Allah yang akan mencukupi kebutuhanmu. Mintalah dalam namaku, kata Kristus. Satu pengalaman dari saya sendiri. Ketika saya melayani di Kalimantan, di pedalaman yang dimana jemaat ekonominya sangat pas-pasan. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Setiap minggu ada orang yang datang membuka kaleng beras saya. Tanpa saya harus menyuruh, tanpa saya harus minta kepada mereka. Tapi dengan saya mengandalkan Tuhan, tapi dengan saya mengandalkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Beras saya selalu dicukupi oleh orang-orang yang selalu datang. Mereka tanpa bertanya sudah habis atau belum berasnya. Mereka datang dan membuka sendiri kaleng beras saya dan mereka isi. Ketika saya ada pelayanan di Pulau Bangka, saya melayani di sana hanya 5 keluarga. Tapi saya menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Ada saja yang datang membawa berkat-berkat hasil panen mereka kepada kami di tempat kami tinggal. Mereka bawa sayur, mereka bawa ikan dari hasil beli ikan di laut. Mereka juga membawa empek-empek karena mereka suka sekali buat empek-empek. Mereka juga pernah membawa saya induk ayam bersama dengan anak-anaknya, 9 ekor. Mereka bilang, "Cuan Tau, ini buat Cuan Tau pelihara. Kelak kalau anak-anaknya sudah besar, Cuan Tau bisa menikmatinya." Selama saya berada di sana, saya menyaksikan sendiri bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan saya. Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Apakah di antara kita ada yang gelisah dengan situasi sekarang ini? Apakah di antara kita ada yang ketakutan dengan situasi sekarang ini? Lihatlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menjamin hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Yang kedua, jika Yesus adalah Allah, apa yang dapat kita percayai dari pribadi Yesus Kristus? Yesus berkata di ayat yang ke-15, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ada 4 kali Yesus mengulang kalimat ini. Jika kamu mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi poin yang kedua ini saya mencatat, percaya adalah pembuktian
kasih kita kepada Kristus. Kalau kita mengaku, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, kita juga harus membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Kenapa Tuhan sampai mengulang hal ini sampai berulang-ulang kali? Karena memang mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ajaran Kristus. Sehingga Alkitab berkata, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita mau membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Di situ katakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami tantangan di dalam pelayanan mereka. Murid-murid akan dicaci maki, akan ditolak, mereka akan dihina oleh orang-orang lain. Sehingga Tuhan mengajarkan mereka untuk bisa mengasihi sesama. Itulah artinya kita mengasihi Tuhan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita? Tuhan ingatkan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Terlebih kita mengasihi musuh-musuh kita. Dan ini Yesus Kristus sudah berikan teladan bagi kita. Ketika Tuhan tersalib, Dia mengampuni orang-orang yang membencinya. Ketika Tuhan dicaci maki, Dia mengampuni orang-orang yang pernah menganiaya Dia. Tuhan ingin kita belajar seperti Dia, yang bisa mengasihi sesama manusia dan bahkan mengasihi musuh sekalipun. Yang ketiga, masih di ayat yang ke-15, percaya adalah pembuktian ketaatan kita kepada Yesus. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, buktikan kita taat kepada perintah-perintahnya. Ini yang Tuhan mau. Buktikan kita taat kepada kehendak-Nya. Tuhan mau menguatkan murid-muridnya. Kelak mereka akan berhadapan dengan persoalan hidup. Kelak mereka akan berhadapan dengan umat Allah. Mereka harus tetap taat, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ingat kisah tentang Tuhan Yesus di Sungai Yordan dalam Matius pasal 3. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan Tuhan katakan, baptis aku. Yohanes Pembaptis merasa bukannya sebaliknya. Tapi apa jawaban Tuhan kepada Yohanes Pembaptis? Matius 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jawaban Tuhan untuk Yohanes Pembaptis, lakukan apa yang menurut kehendak Allah. Memang seharusnya Tuhanlah yang membaptis Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan katakan, karena ini yang Tuhan kehendaki, kita harus tunduk, kita harus lakukan. Tidak usah berbantah. Ini menjadi kehendak Bapa di surga. Dan Yohanes Pembaptis tunduk melakukan perintah Yesus. Kira-kira 3,5 tahun kemudian
Setelah peristiwa baptisan di Sungai Yordan, di Taman Getsemani, Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan menghadapi kematian. Sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Di situ Yesus berdoa. 3 kali Tuhan mendoakan pokok doa yang sama. Apa pokok doanya? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus tahu ada satu kehendak Bapa yang harus dia lakukan, yaitu mati tersalib untuk menebus umat manusia. Salib bukan cuma bukti cinta kasih Yesus kepada manusia, tapi juga bukti ketaatan Tuhan kepada Bapanya. Sekali lagi saya ulangi, salib bukan cuma berbicara cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, tapi salib juga adalah bukti ketaatan Tuhan kepada Bapanya. Yesus memberikan teladan yang luar biasa mengenai arti sebuah ketaatan. Berbicara ketaatan, saya ingin mengangkat tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham ketika dia ada di Ur Kasdim, Tuhan menyuruh untuk pergi ke negeri Kanaan. Negeri yang dia tidak tahu. Dia tidak mengenalnya, dia tidak tahu situasi di sana seperti apa. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Dia tetap melangkah pergi. Dan satu peristiwa yang kita kenal, yaitu Bapak Abraham memberikan anaknya untuk dijadikan korban persembahan. Anak yang dikasihinya, anak satu-satunya dari Sarah. Tapi Tuhan katakan, berikan anak itu untuk dipersembahkan. Apa yang Bapak Abraham lakukan? Dia pergi, dia melangkah ke Gunung Moria untuk membawa anaknya. Apa yang membuat Bapak Abraham taat? Kenapa Bapak Abraham begitu taat dengan perkataan Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Imannya yang kuat, imannya yang teguh adalah karena pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Imannya yang kuat karena selama ini dia sudah punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan dia sudah melihat sendiri betapa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang baik. Sehingga ketika Allah menyuruh dia melakukan sesuatu, Bapak Abraham tidak pernah berbantah. Pengalaman masa lalu dia bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, pengalaman masa lalu Bapak Abraham bersama dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya, membuat Bapak Abraham tidak pernah ragu dengan perkataan Tuhan. Tidak pernah menolak apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ketika Tuhan minta anaknya, dia kasih. Abraham tidak mencari-cari alasan waktu perjalanan untuk pergi ke Gunung Moria. Perjalanan mereka ada 3 hari. Di jalan Bapak Abraham bisa sebenarnya memberikan alasan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus Ishak yang dipersembahkan? Bukankah Ishak adalah anak perjanjian di mana Engkau sudah berjanji akan memberkati anak ini dan keturunannya? Kenapa sekarang Tuhan mau mengambil nyawanya?
Tapi pertanyaan ini tidak pernah diungkapkan oleh Bapak Abraham. Dia tidak pernah bertanya jawab. Dia tidak pernah memberi alasan apapun kepada Tuhan. Dia mau taat apa yang Tuhan perintahkan. Ternyata Tuhan tahu iman Abraham yang luar biasa. Dan Tuhan mencegah Bapak Abraham untuk tidak menyerahkan, untuk tidak menyembelih anaknya. Apa yang Bapak Abraham katakan di dalam peristiwa itu? Kalau saya mencatat di sini Kejadian 22, saya melihat di sini di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham tahu dia punya Allah yang hidup. Dia punya Allah yang menyediakan kebutuhan hidupnya. Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah ragu sedikit pun untuk taat kepada perintah Tuhan. Abraham begitu taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan ketaatan kita? Jika kita mengalami kondisi seperti Bapak Abraham, bagaimana respon kita? Apakah kita termasuk orang yang suka memberi alasan kepada Tuhan? Kalau kita tidak ibadah, kita selalu mencari-cari alasan supaya Tuhan mengerti kenapa saya tidak beribadah. Kita bisa memberikan alasan saya sibuk dan tidak tergantikan kesibukan saya membuat saya tidak punya waktu untuk beribadah. Terkadang zaman sekarang ini zaman online, ada yang bisa bilang begini, kuota saya habis sehingga saya tidak bisa beribadah. Kalau kita mau chatting, kalau kita mau main games, kita bisa beli. Tapi kalau untuk ibadah, kita bisa bilang, kuota habis. Itulah alasan-alasan daripada orang-orang yang percaya. Pertanyaan bagi kita, pernah nggak kita punya komitmen di hadapan Tuhan? Apakah pernah kita punya komitmen di hadapan Tuhan untuk setia beribadah? Untuk setia berdoa, untuk setia membaca Alkitab. Pernahkah kita punya komitmen di hadapan Tuhan untuk setia melayani Dia? Pernahkah kita punya komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita akan meninggalkan dosa-dosa kita di masa lalu? Kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jelek di masa lalu. Pernahkah kita punya komitmen seperti itu? Kalau dulu kita seorang yang sombong, saya ingin berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa saya tidak akan seperti itu lagi. Kalau dulu kita orang yang gampang tersinggung, orang yang cepat marah, pernah nggak kita punya komitmen, Tuhan, saya ingin melepaskan semua dosa-dosa ini di hadapan Engkau. Bantu saya Tuhan. Taat berarti kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Menerapkan ajaran kasih yang Yesus Kristus ajarkan. Kita mau berbuah, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita menjauhi apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kita. Kita lihat, karena ketaatan Bapak Abraham, apa yang Tuhan lakukan untuk Bapak Abraham. Di Gunung Moria, Tuhan berkata di dalam Kejadian 22 ayat 16-18. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham diberkati luar biasa oleh Tuhan karena ketaatannya. Biarlah kita mau percaya kepada Tuhan dan membuktikan bahwa kita taat kepada Dia. Yang keempat, jika Yesus adalah Allah, apa yang dapat kita pelajari daripada pribadi Yesus Kristus? Tuhan katakan di ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percaya adalah pembuktian hati. Tantangan bisa menjatuhkan iman para murid ketika mereka melayani. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami tantangan yang luar biasa. Mereka bisa mengalami kesulitan di dalam pelayanan. Mereka bisa mengalami penderitaan. Sehingga Tuhan katakan masalah hati. Kalau engkau percaya, buktikan bahwa hatimu adalah hati yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhanmu, buktikan bahwa engkau punya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hati yang selalu bersyukur akan memiliki damai sejahtera, menjauhkan kita dari sifat mengeluh. Hati yang bersyukur akan menjauhkan kita dari hati yang mengeluh. Tuhan inginkan murid-murid terhindar dari hati yang mengeluh. Jangan sampai karena mereka melayani Tuhan, mereka banyak mengeluh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kalau engkau percaya kepada Aku, buktikan bahwa hatimu adalah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk orang yang selalu bersyukur? Ataukah kita termasuk orang yang suka mengeluh di dalam hidup? Kita boleh jawab masing-masing. Selama ini kita termasuk orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Atau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dalam kehidupan setiap hari, keluhan yang selalu kita keluarkan dari mulut kita. Tuhan ingin ini tidak terjadi dalam hidup kita. Biarlah iman percaya kita kepada Tuhan membuktikan juga bahwa kita punya hati yang selalu bersyukur di dalam situasi apapun, suka maupun duka. Yang kelima, Yesus katakan apa? Jika Yesus adalah Allah, apa yang dapat kita percayai dari pribadi Yesus Kristus? Ayat 28, Tuhan berkata, kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Percaya adalah pembuktian ada sukacita di dalam hidup kita. Ini yang membuat murid-murid Yesus pulang dengan sukacita ketika Tuhan Yesus naik ke surga di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, buktikan bahwa hidup kita ini penuh dengan sukacita.
Buktikan bahwa hati kita ini adalah hati yang bersyukur kepadanya. Kenapa sukacita itu penting bagi orang percaya? Mengapa sukacita itu sangat penting bagi orang percaya? Kitab Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu obat. Kalau kita sedih-sedih, kita mengeluh-mengeluh, kita khawatir-khawatir, semangat yang patah mengeringkan tulang, kata Amsal. Sukacita itu akan menimbulkan sistem kekebalan rohani kita. Sukacita membuat rohani kita itu menjadi kuat. Sukacita membuat kita itu kebal terhadap godaan, termasuk teristimewa godaan kepahitan dan kemarahan. Kalau kita punya sukacita, kita akan terhindar daripada kepahitan dan kemarahan. Makanya firman Tuhan katakan, penuhilah hati kita dengan sukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan ingin menguatkan para murid. Dia naik ke surga. Buktikan bahwa kalian percaya kepadaku dengan kalian tetap punya sukacita, tetap melayani dengan sukacita. Ini menjadi satu kerinduan Tuhan untuk murid dan kita semua. Biarlah sukacita ini memenuhi hati kita, sehingga sukacita ini akan melenyapkan segala keluhan-keluhan, kegelisahan, ketakutan, karena hati kita dikuasai oleh sukacita. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan memelihara hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di poin pertama ini, Tuhan ingin menguatkan kita semua. Andalkan Dia sebagai Allah kita. Andalkan Dia sebagai Allah yang memelihara hidup kita. Andalkan sepenuhnya hidup kita hanya kepadanya. Percayalah, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan memelihara hidup kita kapanpun, dimanapun kita berada. Biarlah di dalam ibadah Yesus Kristus naik ke surga, kita dikuatkan bahwa di dalam menghadapi hidup ini, meskipun kita punya banyak tantangan, meskipun kita menghadapi banyak tantangan, tapi Allah akan memelihara hidup kita. Percayalah kepadanya. Poin yang kedua, kita akan sambung di dalam minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami bahwa ketika Engkau pergi naik ke surga, Engkau akan tetap memelihara hidup kami. Untuk itu Engkau berkata kepada kami, percayalah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang sudah memelihara hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan sikap yang tegas, bukan dengan menutup mata, tapi dengan satu keyakinan kita mengikrarkan pengakuan iman kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah tubuh, mempunyai pergumulan. Kita juga doakan untuk bangsa kita supaya Tuhan menjaga dan melindungi sehingga ke depan negara kita boleh menyelesaikan akan vaksinasi dan tidak lagi banyak orang yang terpapar COVID. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan menjadi bagian kami untuk mendukung di dalam doa apa yang menjadi pergumulan daripada saudara-saudara kami seiman. Tuhan, Engkau tahu ada di antara saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Sudah lama mereka terbaring sakit, Engkau tahu. Ada juga di antaranya yang masih mengalami kesedihan. Untuk Ibu Afa yang mamanya Tuhan panggil, Ibu Anyun, juga kami doakan untuk keluarga besar daripada ya Tuhan Yutara. Engkau juga yang menguatkan karena Oma yang mereka kasihi telah tiada. Kami juga terus berdoa Tuhan, Engkau yang menghibur, meneguhkan hati anak cucu supaya mereka juga tidak mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan sekali lagi untuk mereka yang punya pergumulan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, suami istri, anak-anak, ataupun juga dengan pihak ketiga. Engkau yang melihat, Engkau mengerti Tuhan. Pergumulan satu demi satu, apa yang membuat mereka Tuhan tidak lagi hidup dalam damai. Ada perseteruan, Tuhan Engkau juga yang hadir. Menguatkan supaya masing-masing tidak mempertahankan egonya, tapi masing-masing Tuhan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mau ya Tuhan, memiliki sikap untuk mengalah. Kami juga doakan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang punya masalah ekonomi, Tuhan yang memberkati usahanya, biarlah Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit sehingga berkat itu tercurah dan mereka dapat mencukupi kebutuhannya. Kami doakan juga Tuhan untuk pemerintah kami, khususnya untuk vaksinasi, biarlah ini juga terus berjalan. Kami rindu Tuhan ada banyak orang yang semakin mengerti akan perlunya divaksin. Tuhan juga yang menyediakan vaksin yang dibutuhkan oleh negara kami. Biarlah Tuhan juga menjaga dan melindungi petugas-petugas kesehatan, tim dokter yang melakukan vaksinasi. Berkati Tuhan untuk dana yang dibutuhkan. Kami juga doakan untuk masalah teroris, biarlah Tuhan juga yang menjaga dan melindungi negara kami, sehingga negara kami boleh terhindar dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikan perlindungan-Mu Tuhan kepada aparat keamanan. Kami serahkan Tuhan, pemerintah kami, khususnya para pejabat, Tuhan yang juga memberikan kemampuan, sehingga mereka bisa membawa negara kami keluar daripada krisis kesehatan ini. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nats persembahan terambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bagi yang ingin memberi persembahan, semuanya sudah tertera di layar, baik secara QRIS ataupun juga kita boleh membawanya dengan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Terkadang kita khawatir akan hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar kembali meneguhkan kita. Bahwa kita punya Tuhan yang tahu akan hari esok. Dia bukan cuma tahu, tapi dia mengendalikan. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, karena Hu Maha Tahu. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa. Lebih tahu pimpinku, makin jalan makin terang, bagai tangga ke surga. Tiap beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata. Anugerah selalu melimpah, gembira bersekutuan. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa. Lebih tahu pimpinku, ku tak tahu hari esokku. Mungkinlah kekurangan, tapi Hu yang peliharakan selalu di sisiku. Mungkin ku harus berjalan melalui air dan api, tapi Hu berjalan dulu. Darahnya melindungi. Oh esok banyak perihal, meski ku
Kita berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, sekali lagi memberikan kepada kita satu jaminan bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tetap mengontrol, memperhatikan, memelihara hidup kita. Diberkatilah kasih-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang melimpah, persekutuan dengan Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, meneguhkan kita, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus selesai. Tuhan memberkati. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Nyanyikan sama-sama, telah ku